Semangatlah yang melahirkan orang-orang biasa menjadi orang luar biasa. Tidak sedikit orang biasa-biasa aja. Contoh, ada retailer terkemuka di Indonesia. Sebutlah namanya S gitu ya. Karena kita harus izin dulu sama beliau kalau kita angkat nama sebenarnya. Berangkat dari tidak punya apa-apa. Putus sekolah cuma SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Simpang siur sih, ada yang bilang kelas 6, ada yang bilang SMP kelas 1. Tapi yang pasti tidak tuntas SMP. Mampu membangun universitas ternama yang tidak kalah tandingannya dengan UI. Bayangin, orang yang biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, berangkat dari semangat, positive thinking, yakin pada Tuhan, yakin pada Allah. Allah izinkan tuh punya universitas berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Menjelang sore hari ini kita bahas W A S S S, dibaca WAS. S-nya 3 ya. Apa tuh kepanjangannya? Wajib, semangat, setiap saat. Kok ada aja ya? Kan saya bilang kemarin, cuma 2 kemungkinan orang kita untuk mengingat pesan atau untuk mengingat segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Yang pertama, logo. Yang kedua, singkatan, ungkapan, perumpamaan kata, dan sebagainya. Makanya lagi-lagi kita mulai berangkat dengan sebuah tema yang kita singkat WAS. W-A-S-S-S. Wajib semangat setiap saat. Kenapa wajib semangat setiap saat? Karena dengan semangat Anda bisa memastikan apakah segala sesuatunya bisa dijalankan atau justru stuck, mundur, dan gagal untuk dilanjutkan. Karena dengan semangat Anda punya ambisi, Anda punya prestasi, Anda punya suatu mimpi bersama semangat. Karena dengan semangat juga Anda punya keyakinan. Karena dengan semangat juga segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan semangat juga biasanya orang tidak pernah kenal lelah. Karena semangat juga orang tidak mudah jatuh. Kalaupun jatuh, mereka cepat bangkit. Karena semangat juga orang tidak negatif thinking, tidak suuzon. Mereka cenderung positif thinking dan husnuzon. Pada siapapun juga. Hatta kepada orang jahat, hatta kepada orang jahat. Emang perlu seperti itu? Perlu. Kita ungkap ya. 1. Semangatlah yang membuat prestasi menjadi terjadi. Oke? Semangatlah yang membuat prestasi menjadi terjadi. Karena semangatlah prestasi bisa kita lakoni. Karena semangatlah prestasi bisa kita rintis. Karena semangatlah prestasi bisa kita abadikan. Karena semangat juga prestasi menjadi terjadi untuk kita buktikan kepada setiap diri yang ingin memastikan benar gak sih bahwa semangat itu melahirkan prestasi? Benar gak sih semangat itu melahirkan aksi? Benar gak sih semangat itu memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar arti, makna, dan apapun yang akhirnya terbukti secara teori, terbukti secara praktes, terbukti secara tataran di lapangan. Teori, praktek, dan tataran di lapangan terbukti menjadi sesuatu yang penuh punya arti, bermakna, dan bisa ditularkan pada sekitar berangkat dari semangat. Yang kedua, semangatlah yang melahirkan orang-orang biasa menjadi orang luar biasa. Tidak sedikit orang biasa-biasa aja. Contoh, ada retailer terkemuka di Indonesia. Sebutlah namanya S gitu ya. Karena kita harus izin dulu sama beliau kalau kita angkat nama sebenarnya. Berangkat dari tidak punya apa-apa. Putus sekolah cuma SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Simpang siur sih, ada yang bilang kelas 6, ada yang bilang SMP kelas 1. Tapi yang pasti tidak tuntas SMP. Terus dia secara pribadi, dan akhirnya sekarang bisa menularkan kepada anak istri dan cucunya, mampu membangun universitas ternama yang tidak kalah tandingannya dengan UI. Bayangin, orang yang biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, berangkat dari semangat, positive thinking, yakin pada Tuhan, yakin pada Allah. Allah izinkan tuh punya universitas berkelas. Satu diantaranya di
Saya bocor, jangan kasih bocor. Nanti akan Anda ketahui sendiri. Dan retailnya ada di mana-mana gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena semangat, akhirnya mimpi bisa diwujudkan. Kita punya mimpi nih, kita punya hayalan nih, kita punya ambisi nih, kita punya apa ya, segala sesuatu yang ingin kita pastikan keberadaan, kejadian, terwujudnya, terlaksananya, berangkat dari semangat. Gara-gara semangat, itu semua menjadi sesuatu yang menurut kita kecil, mudah, ringan, dan sangat mungkin kita wujudkan untuk memastikan segala sesuatunya terjadi. Jadi semangat bukan cuma sekedar 8 huruf, tapi dia punya makna, punya daya gedor, punya daya dobrak yang teramat sangat. Yang keempat, semangat juga yang memastikan semua mimpi besar itu bisa bertahan, bisa memastikan sampai ke kancah internasional. Berangkat dari semangat. Semangat juga yang menyebabkan itu bisa diwariskan ke anak cucu. Semangat juga yang memastikan itu menjadi padat karya. Semangat juga yang memastikan bahwa itu bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan bangsa. Jadi semangat, walaupun cuma 8 huruf, tidak lebih dari 8 huruf, tapi maknanya dahsyat. Daya gedornya dahsyat. Dampaknya dahsyat. Imbasnya kemana-mana. Jadi 8 huruf bernama semangat, tidak boleh dianggap remeh. Tapi apakah setiap kita punya semangat? Nah, itu menjadi poin yang berikutnya. Gimana menghadirkan kita untuk punya semangat? Untuk setiap saat dalam koridor bersemangat. Dan meningkatkan semangat dari 20% menjadi 100%. Syukur semangat itu bertahan di 1000% di setiap saatnya. Bukan setiap hari loh. Karena setiap hari kepanjangan. Kalau setiap saat tuh, saat lebih kecil daripada hari. Jadi mempertahankan semangat dan memastikan semangat untuk meningkat persentasenya, untuk memastikan semangat punya daya yang lebih dahsyat daripada semangat sebelumnya, untuk memastikan semangat punya sesuatu yang ajaib dalam kita menggerakkan usaha bisnis, menggerakkan usaha perniagaan, retail kita, perdagangan kita, UMKM kita, dan sebagainya. Semangat menjadi titik tumpu dan kata kunci. Yang berikutnya, semangat terlalu banyak bingkai dan frame yang menyebabkan orang tidak punya, orang tidak mampu, dan orang tidak bisa memastikan semangat terjadi pada kehidupannya. Tidak sedikit mereka yang buang-buang waktu di usia mudanya. Tidak sedikit di antara kita yang punya potensi. Baru aja kehilangan kerja di perusahaan A, ngeluh, ban, dizolimi, tadinya GM, sekarang cuma jadi associate, akhirnya saya mundur. Tidak semangat toh. Padahal kalau keluhan tadi dirubah, di frame, di packaging, dikemas pada bentuk semangat, positive thinking, dari situ sebenarnya Allah ingin kejutan terjadi pada Anda. Dari situ sebenarnya Allah ingin kasih lompatan Anda lebih dahsyat daripada sebelumnya. Allah tidak mau Anda jadi GM. Allah mau bersama Anda dijolimi. Gara-gara hilang jabatan GM, mungkin kehendak Allah pada Anda, pesan Anda yang harus Anda simak dan Anda bingkai dari segala sesuatu takdir Allah kepada kita adalah Allah pengen Anda jadi owner, jadi pemilik, jadi penggerak roda usaha, jadi peletak batu pertama sekaligus batu-batu berikutnya terhadap bisnis Anda bersama keluarga, bisnis Anda bersama rekanan. Tapi hari ini semangat berubah sama kita menjadi keluhan. Tidak semangat, ngerumpi, curhat. Tidak semangat udah ya? Urung, mutung, apalagi ya? Gagal move on. Yang paling enak terus-menerus telepon Suban. Gimana Ban ya? Kemarin nanti udah bubar juga Ban usaha. Tapi saya tidak buru-buru untuk memastikan saya harus bangkit. Saya perlu 1-2 hari. Boleh? Wajar. Yang penting jangan kelamaan. Sampai seminggu sih boleh. Tapi semangatnya ada nggak? Ada. Pada saat diputuskan saya bangkrut, saya tidak punya apa-apa, semua retail digulung, disita, bahkan brandnya tidak dipakai lagi. Saya cuma butuh 2 hari. Yang pertama saya ngadu sama Allah, yang kedua hasil aduan sama Allah, saya coba kilas balik. Sebenarnya apa sih maksud Allah ngebikin saya bangkrut? Oh, ternyata Allah ingin Suban jadi salah satu pemilik konten ini. Padahal dulu, waktu punya macam-macam brand, ada Islamic Mart, ada Senyum Bumi, ada Kedai Yatim, ada IMR Foundation, ada Toko Pagi, ada GFC yang tadi ya.
Terus ada apa lagi? Ada pabrik cacah plastik 3R di, saya lupa, saya lupa namanya, nama jalannya saya lupa. Pokoknya di Tangsel semua itu. Terus Subhan berani gak bikin konten kayak gini? Enggak. Terus Subhan bisa gak cop-cop kayak gini? Enggak. Ternyata ada info yang sangat dahsyat dari Allah. Dengan cara dibubarkan sama Allah, dipaksa sama Allah. Apapun itu strategi Allah. Mau dibangkrutkan kayak, mau dibikin gagal bayar kayak, mau nggak punya omset kayak, punya omset nggak punya profit kayak, profitnya profit minus kayak. Intinya Allah lagi pengen Subhan bikin konten. Karena bersama konten banyak orang mendapat sesuatu yang selama ini harus tersampaikan kepada mereka, tertahan di diri Subhan sendiri. Tapi Subhan punya karya gak? Ayo kita ciptakan. Satu di antaranya saya bilang, yuk ciptakan bersama saya Kira, kedai yatim rajanya ayam. Ini bocoran nih buat kita nih. No problem, semua orang boleh. Apa tuh Kira rajanya ayam? Kira rajanya ayam adalah menyajikan semua jenis masakan, menu, dan sajian berbahan baku dan berbahan utama ayam di salah satu resto. Nanti di lead itemnya ketahuan tuh dari minat customer yang biasa jajan atau makan di resto kita. Dari 100 misalnya, masing-masing daerah menyumbangkan 2 jenis menu. Kan kelihatan tuh mana yang sering diorder, mana yang gagal, mana yang sering berputar, mana yang tidak, mana yang sering dibeli, sama mana yang tidak. Ketemu tuh dari 100 sajian Kira, kedai yatim rajanya ayam, berapa sih potensi sebenarnya ayam-ayam menu Nusantara yang bisa disajikan secara luas. Ketemu kan? Tinggal wujudkan. Boleh siapa aja wujudkan? Boleh, tapi namanya harus izin sama saya, karena kedai yatim raja ayam punya saya. Atau terakhir, saya pernah bilang, kedai yatim grosir itu gagal berdiri, padahal notariatnya sudah terjadi. Yaitu lagi-lagi Allah tidak menghendaki, karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi kecuali atas izin dan kehendak Allah. Saya nggak pernah mutung, lagi-lagi 2 hari saya adukan sama Allah, yang kedua saya kilas balik, saya inventarisir, oh ternyata saya harus gerakan beras, ya kan? Walaupun beras sudah 2 bulan terhenti ya, karena luar biasa ya fenomena kenaikan harga beras. Tapi Allah cari pengganti dari gagalnya beras berjalan bersama Subhan apa? Ngonten. Dengan 20 tayangan kurang lebih ya, 20 tayangan minimal sudah ada 5 sampai 6 orang terinspirasi untuk mencoba. Di tayangan sebelumnya kan saya bilang rajin mencoba, untuk bangkit dan untuk mulai rajin menginventarisi apa-apa yang sebenarnya menjadi mimpi untuk bisa diwujudkan di kemudian hari. Karena sebagian kita punya mimpi gagal diwujudkan. Kenapa? Nggak punya semangat untuk mewujudkannya. Kalaupun bisa diwujudkan, terlalu banyak hambatan. Lagi-lagi, nggak ada semangat untuk menuntaskan hambatan. Kalaupun bisa dituntaskan hambatannya, perolehan persentase penyelesaian hambatannya tidak nyampe 50%. Karena semangat untuk memastikan menyelesaikannya juga terhenti di tengah jalan. Jadi semangat, 8 huruf yang punya maha dahsyat. Oh, maha cuma milik Allah. Yang punya sangat dahsyat ya. Yang punya sangat dahsyat, daya gedor, daya dobrak, imbas, dan dampaknya kepada kita semua. Karena semangat bukan sekedar kata-kata, bukan lip service. Tidak setiap kita yang badan besar, rajin nge-gym, rajin fitness, terus punya semangat. Enggak tuh. Buktinya banyak di antara mereka nggak punya prestasi. Tapi Subhan yang badannya kering, krempeng, hitam, dan sebagainya, mudah-mudahan sudah Allah izinkan punya prestasi. Gitu ya. Kurang lebih bisa dicek di ya YouTube salah satunya. Salah 2-nya Facebook. Salah 3-nya di Google masih ada sih kalau kita cari ya, misalnya kedai yatim dan sebagainya. Salah 4-nya ya di konten ini. Minimal sudah hampir 20 tayangan konten itu berangkat dari pengalaman pribadi. Berangkat dari semangat saya untuk berbagi. Cita-cita saya punya kedai yatim university. Punya juga kedai yatim airlines dan sebagainya. Kalau perlu kita punya TV bernama TV Kedai Yatim, mewakili binaan-binaan delegasi 3 kaum di seluruh dunia. Keren nggak mimpi saya? Tinggal wujudkan. Bagi mereka yang kebingungan punya dana, nggak punya mimpi, ketok pintu Subhan, ketok kontennya Subhan, ketok komentarnya Subhan. Yuk, kita minimal dalam 1 hari saya punya 3-4 mimpi yang sebenarnya orang lain nggak punya. Itu yang dibilang teman saya namanya Mas Teguh. Dia sekarang kalau nggak salah di Sulawesi ya.
Subhan disayang sama Allah, kata Mas Teguh. Itu 2 minggu yang lalu, kita telepon sampai jam 1 pagi. Karena dia kalau udah telepon sama saya, pasti itu panjang lebar. Subhan gak dikasih harta. Tapi semua yang punya harta, tidak punya ide brilian sekelas Subhan. Subhan punya ide brilian yang satu idenya bisa menghasilkan puluhan miliar. Dan itu terbukti. Gastik saya, itu bukan semiliar harganya. Boleh tanya di adik saya atau keluarga saya. Gastik saya, gerakan sedekah sampah plastik, itu berawal dan berasal dari semangat. Malu gak sih saya bekas manajemen retail ternama harus mulung? Kalau tidak karena semangat, saya nggak berani mulung. Kalau bukan karena semangat, saya nggak berani bikin foundation. Kalau bukan berangkat dari semangat, saya nggak berani bikin dan memastikan agar gerakan sedekah sampah plastik berjalan sampai gini hari. Kita wujudkan di 2013, kita notariatkan di 2014, sampai saat ini minimal ada Pak Sudar yang ngejalanin. Ada Bu Inara yang jalanin. Ada Pak Basir yang jalanin, ada Pak Dadan yang jalanin. Terus saya tinggal nikmati hasil, walaupun 1000% saya tidak pernah ngambil. Grupnya masih berjalan. Dan sampai sekarang mereka masih tanya, Pak Subhan itu pick up gak Sabtu di Casablanca, Ahad pick up gak di Depok? Hello, sudah ada kepala cabangnya. Oh iya, mereka masih manja dan kebiasaan ke saya, padahal masing-masing daerah sudah ada kepala cabangnya. Mereka tinggal atur. Artinya mimpi saya Allah wujudkan sampai gini hari di tahun ke-12. Semua terjadi karena semangat. Yuk, jadi wajib semangat setiap saat itu bukan lagi lip service, bukan lagi sekedar slogan dan urutan serta rangkaian kata dan abjad, tapi diwujudkan dalam bentuk mimpi yang mungkin terjadi, dalam bentuk segala sesuatu yang kesannya ide, gagasan, atau terobosan menjadi segala sesuatu terjadi dan bisa dinikmati oleh setiap diri yang merasa perlu menyikapi dari semua semangat kita menjadi sebuah prestasi. Terakhir, wajib semangat setiap saat, sebegitu besar penekanannya. Emang apa itu semangat? Isi oncomkah dari sebuah adonan singkong? Atau bala-bala yang berisi aneka sayuran? Itukah yang dibilang wajib semangat? Ayo kita ungkap. Dan pastikan wajib semangat di antara Anda mulai dituliskan, ditularkan di komentar. Wajib semangat saya hari ini adalah teriakan dulu semangat, boleh. Wajib semangat saya hari ini adalah menulis dulu, boleh. Wajib semangat saya hari ini adalah mencoba dulu, boleh. Wajib semangat saya hari ini adalah bangun relasi dulu, boleh. Semua boleh. Yang tidak boleh cuma satu. Semangatnya ditanam, dikubur hidup-hidup, tanpa pernah tahu kapan semangat itu akan kita eksplor. Akan kita pastikan keberadaannya bersama mimpi dan bersama prestasi yang sebenarnya sudah Allah titipkan pada diri kita. Yang berikutnya, kritisi, komentar, apapun itu ya. Boleh diskusi, boleh pertanyaan, termasuk kalau seandainya ada pesan atensi. Pak Subhan, Om Subhan, atau siapapun juga, ada yang manggil saya pakai A, strip, C, H, U, P, no problem. Itu yang penting kita bisa familiar, akrab, dan sebagainya. Tinggal tulis komentar. Butuh materi ini dong, butuh materi motivasi ini dong, tulis. Insya Allah nanti kita bahas. Tulis ya, ide dan apapun yang ingin dibahas. Tema materinya seperti apa, mau dari mana dan gaya apa, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa diskusinya juga tulis di kolom komentar. Bagikan jika layak dibagikan. Jika tidak layak dibagikan, buang, musnah, biar tidak diambil sama orang yang tidak berkepentingan. Like, subscribe, dan seperti tadi saya bilang, tularkan. Jangan lupa, hakikatnya sebenarnya kita mampu menjaga kewajiban semangat setiap saat. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.